Bu Nana. Selanjutnya Ibu Nur Rofikoh. Hadir Ibu. Oke, kemudian Ibu Febri Nasari. Iya Bu, hadir. Ibu Seli Aprianti. Ibu Ida Puspitasari. Bapak, baik. Kemudian Bapak Nur Humaini Buwono. Belum hadir. Ibu Oktavia Anggraini. Ibu Nurdiana. Ibu Devias Indriani Caniago. Ibu Marlian Marcelu Moli. Masih tidak hadir. Ibu Siti Rauhun. Ibu Siti Rauhun Handayani. Belum. Oke, sebentar. Ibu Siti Rauhun belum hadir. Ibu Siti Marfiana Sari. Baik. Ibu Rubianti. Ibu Nurliana. Ibu Rofteri Pamusu. Masih tidak hadir. Kemudian yang terakhir Ibu Endra Yulita. Oh, baik. Saya absen kembali. Yang namanya sudah saya sebutkan tidak perlu open mic. Yang belum nanti silakan open mic. Yang hadir hari ini Ibu Yuli Setia, Ibu Rizky Puspitawati, Ibu Siti Muawiyah, Ibu Lela Sari, Ibu Sri Mariati, Ibu Siti Mudrikah, Ibu Purwanti, Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Siti Maslula, Ibu Nur Rofikoh, Ibu Febri Nasari, Ibu Seli Aprianti, Ibu Ida Puspitasari, Ibu Oktavia Anggraini, Ibu Nurdiana, Ibu Devias Indriani Caniago, Ibu Siti Rauhun belum hadir. Kemudian Ibu Siti Marfiana Sari sudah hadir. Saya lanjutkan Ibu Rubianti, Ibu Nurliana, dan Ibu Endra Yulita. Yang tidak hadir atau alfa tanpa keterangan pada web keempat kita, mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini, ada Ibu Nana Jelita, kemudian Ibu Marlian Marcelu Moli, dan terakhir Ibu Rofteri Pamusu. Sepertinya Bapak Nur Humaini Buwono dengan Ibu Siti Maslullah terlambat hadir. Tidak apa-apa. Kemudian saya tanyakan kembali apakah ibu-ibu semua. Oh, yang Rizky Almali ya, sebentar. Ibu Siti Maslullah hadir. Ibu Siti Maslullah. Oh ya, sudah hadir. Ibu Siti Rauhun maksud saya. Maaf Ibu. Ibu Siti Rauhun Handayani belum hadir. Kita tunggu sampai web berakhir. Kemudian apakah ibu-ibu terkendala menyelesaikan tugas hingga saat ini? Oke, nggak masalah Ibu Devias Indriani. Kemudian Ibu Sri Mariati. Baik, karena lagi ngajar. Apakah ibu-ibu semua terkendala dalam mengerjakan tugas baik diskusi maupun tugas yang ada pada laman learning? Mungkin boleh di-sharing di sini, diceritakan. Atau baik-baik saja? Udah aman? Di aktivitas belajar berapa ya, Bu? Aktivitas. Oke, sebentar saya cek. Aktivitas belajar 13, diskusi 8, latihan formatif 8 ini, Ibu. Oh, latihan kedua, sebentar.
latihan formatif 81. Kemudian ada tes sumatif di bawah yang kuis ini. Apakah yang Ibu maksud yang kuis? Atau yang H5P? Atau yang di bawah soal tes sumatif? Yang soal tes sumatif ini, Bu? Oh ya, ini memang tidak bisa diakses. Tidak masalah kalau misalkan ini tidak bisa dibuka. Untuk yang latihan formatif 8 dan kuis tes sumatif, apakah sudah bisa dijawab, Ibu? Maksudnya dibuka? Atau ada yang terkendala? Untuk latihan formatif 8H5P dengan kuis, ada yang terkendala dalam membuka latihan dan kuis ini? Atau aman-aman saja? Berarti yang 1 dan 2 ini aman ya, Ibu ya? Baik, kalau tidak ada, ya. Iya, Ibu. Yang tidak bisa dibuka, kalau ada tanda selesai, nanti diklik selesai aja, nggak apa-apa. Kalau seandainya bisa dibuka, nanti boleh dijawab pilihan gandanya apa, tapi ini tidak termasuk atau tidak masuk ke dalam perhitungan penilaian. Hanya bersifat pemahaman saja. Kemarin saya di grup sudah bikin nama-nama yang belum menyelesaikan tugas. Apakah ibu-ibu kira-kira masih ada yang belum menyelesaikan berdasarkan yang saya list kemarin? Kemudian saya izin menelpon sebentar, ada yang memanggil. Loh, Kak. Salam, apa, Kak? Alah, Kak. Malam tadi, jam 6. Oh, jam 6 tiba. Yo. Barangkali jam berapa dia buat? Jam berapa yo? Jam 10 sama balik sih, Kak. Oh, jam 11 sama balik. Yo. Dia mantin jalan. Lai, Kak, alhamdulillah. Kak, beku Ustaz telepon nih, Dek, Kak. Ustaz sedang ngapu, Kak, Zoom. Oh, iya. Heeh. Ikut siap dulu. Iya, siap lohor, Kak. Soalnya Zoom sampai jam 2 balik gini. Iya, Iya, Kak. Iya, Kak. Salam. Kak Tiri. Kak kalau nelponnya. Saya lanjutkan kembali. Oh, Ibu Siti Masullah mengalami gangguan sinyal. Baik. Terima kasih Ibu Siti. Oh, Ibu Siti. Oh, iya. Tidak masalah, nanti mengikuti aja. Yang penting Ibu tidak keluar dari itu web. Kemudian kemarin saya ada list nama-nama yang belum menyelesaikan tugas ataupun perkenalan grup. Sebentar, grup pengelolaan. Nah, ini data yang saya rekap pada tanggal 31 Mei 2026 setelah web kita yang ketiga pada minggu lalu, itu pada forum perkenalan yang belum melakukan atau mengisi forum perkenalan, pertama ada Ibu Nana Jelita, kemudian Ibu Nurofiko, Ibu Marlian Lumoli, Ibu Nurliana, dan Ibu Rofteri Pamusu. Akan saya cek apakah dari yang 5 ini Ibu sudah hadir, Bu, di web kita. Oke, Ibu Nurliana sudah mengisi forum perkenalan, Ibu Nurliana? Belum ya? Belum. Oke. Segera isi ya, Bu. Kemudian Ibu Nurrofiko sudah mengisi, barusan saya, ya oke, udah saya respon juga.
Kemudian untuk diskusi AB berapa ini? AB2, aktivitas belajar 2, diskusi 1. Yang belum menjawab ada 3 orang. Ibu Nana Jelita, Ibu Marlian Limoli, dan Ibu Rofteri Pamusu. Ini mahasiswa yang belum pernah mengikuti TUWEB dari pertama hingga TUWEB keempat saat ini. Sehingga nama ini sepertinya akan terus ada sampai aktivitas 13. Berarti untuk mahasiswa yang lain, ibu-ibu yang lain, aktivitas belajar 2, diskusi 1 itu sudah terisi atau sudah diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya akan lanjut kepada aktivitas belajar 4, diskusi 2. Yang belum menyelesaikan diskusi ada Ibu Nurliana. Apakah Ibu Nurliana hadir pada TUWEB keempat kita? Udah menyelesaikan diskusi 2 belum, Bu? Di aktivitas belajar 4? Belum. Alasannya kenapa, Ibu? Apakah masih terkendala atau bagaimana? Oh, gitu. Ibu Nurliana nanti minta tolong saya menjelang tanggal 14 Juni. Ibu selesaikan diskusi 2 ya. Ini saya catat biar saya nggak lupa juga. Nanti saya infokan lagi di grup. AB, berarti Ibu Nurliana AB 4 diskusi 2, belum ya? Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini mengingat dan menimbang karena 14 Juni deadline-nya sedikit lagi. Saya khawatir nanti ibu-ibu semua lupa mengerjakan tugas yang sebelumnya. Jadi saya ingatkan lagi sebelumnya nanti di TUWEB kelima kita akan membahas mengenai tugas akhir atau UAS. Selanjutnya di AB6, aktivitas belajar 6, tugas 1. Ibu Nana Jelita, Ibu Marlian Lumoli, Ibu Rubianti, Ibu Nurliana, dan Ibu Rofteri Pamusu. Apakah Ibu Rubianti sudah menyelesaikan tugas pertama pada aktivitas belajar 6? Ibu Rubianti, silakan open mic. Ibu Rubianti? Sudah, oke. Kemudian Ibu Nurliana bagaimana? Apakah sudah menyelesaikan aktivitas belajar 6 tugas 1? Belum. Oke, belum juga ya. Saya catat lagi aktivitas belajar 6 tugas 1 Ibu Nurliana. Ini nanti Ibu Nurliana buru-buru ya mengerjakan menjelang tanggal 14. Oke. Kemudian saya lanjutkan aktivitas belajar 7 diskusi 4, aktivitas belajar 7. Diskusi 4 yang belum masih Ibu Nurliana, apakah sudah diselesaikan, Ibu? Belum juga. Oke. Saya catat lagi, berarti udah ada 3 tugas Ibu yang menunggu untuk diselesaikan. Saya lanjutkan terakhir di aktivitas belajar 9, tugas 2. Ini banyak, saya nggak tahu apakah sudah diselesaikan apa belum. Tugas 2 ini, kalau udah selesai silakan open mic. Kalau belum juga nanti konfirmasi ke saya. Yang pertama ada Ibu Yuli Setia. Baik. Kemudian Ibu Siti Muawiyah. Ibu Siti Muawiyah sudah diselesaikan aktivitas belajar 9, tugas 2. Sudah. Oke ya, baik. Berarti belum saya respon ya. Belum. Kemudian Ibu Sri Mariati. Tinggal dikirim. Berarti tunggu sebentar. Ibu Sri Mariati saya catat dulu. Oh iya, Ibu Siti Rauhun tidak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah saya absen, Bu. Sama-sama, Ibu. Kemudian saya lanjutkan Ibu Sri Wahyuningsi, apakah sudah menyelesaikan aktivitas belajar 9 tugas 2? Belum.
Ibu Sri Wahyuningsih. Ibu Nana Jelita ini yang tadi, kemudian Ibu Marlian Lumoli yang tadi juga, kemudian Ibu Rofteri Pamusu juga yang tadi. Ibu Ida Puspitasari, apakah sudah menyelesaikan aktivitas belajar tugas 2? Ibu sudah. Kemudian sudah. Ibu Ida sudah. Ibu Siti Rauhun, apakah Ibu sudah menyelesaikan tugas 2 pada aktivitas belajar 9? Ibu Siti Rauhun? Sudah? Oke, baik. Ibu Rubianti, apakah sudah menyelesaikan aktivitas belajar 9 tugas 2? Ibu Rubianti, silakan open mic. Ibu Rubianti hadir? Sudah. Berarti sudah dikirim ini, Bu? Sudah dikirimkan? Sudah. Kemudian Ibu Rubianti, saya lanjutkan. Ibu Nurliana, apakah sudah menyelesaikan tugas 2 pada aktivitas belajar 9? Ibu Nurliana. Oke. Ibu Rosti. Terakhir Ibu Endra Yulita, apakah sudah menyelesaikan tugas 2 pada aktivitas belajar 9? Sudah. Sudah dikirim. Oke. Berarti tinggal saya respon ya Ibu ya. Saya ulangi lagi. Data per 6 Juni 2026, aktivitas belajar 4, diskusi 2 yang belum menyelesaikan itu ada Ibu Nurliana. Segera nanti diselesaikan Ibu. Kemudian masih dengan nama yang sama Ibu Nurliana di aktivitas belajar 6 tugas 1. Kemudian ya, kemudian aktivitas belajar 7 diskusi 4 juga ada Ibu Nurliana. Berarti untuk Ibu Nurliana itu diskusi yang diselesaikan masih ada 2 menunggu, diskusi 2 dan diskusi 4. Kemudian untuk tugas itu ada tugas 1. Sedangkan untuk tugas 2, aktivitas belajar 9 ada Ibu Sri Mariati dengan Ibu Sri Wahyuningsih. Silakan maksimalkan tugasnya sebelum tanggal 14 Juni 2026. Kemudian saya akan cek terkait site plan yang kemarin, apakah masih ada yang ditanyakan, Ibu? Ibu? Oh iya, yang sudah perbaikan sudah saya rating ulang ya. Atau di sini masih ada yang saya kelupaan untuk rating ulang setelah perbaikan? Boleh disampaikan dulu, Bu, untuk saya cek lagi. Itu site plan di aktif tugas berapa ya? Tugas 2 Ibu ya mungkin. Coba kita lihat site plan. Oh ya, di tugas 2. Ini ada 7 orang yang belum saya nilai. Ada Ibu Siti Muawiyah, kemudian ada Ibu Siti Rauhun. Nah, ini nih minta tolong saya, Ibu Seli Aprianti hadir nggak hari ini? Ibu Seli Aprianti, apakah masih hadir di web keempat hari ini? Ibu Seli hadir? Oke, sebentar saya mau lihat orangnya. Yang mana? Oh iya, Ibu Seli, Ibu kan kemarin mengirimkan 2 site plan dalam bentuk gambar. Kemarin waktu web ketiga minggu lalu hadir nggak Ibu? Ibu di web ketiga kemarin hadir nggak? Oh iya, kemarin itu saya udah bahas mengenai site plan. Kalau saya tampilkan site plan Ibu, apa tidak keberatan? Iya, ini bermaksud untuk kalau seandainya ada saran dan masukan, bisa Ibu perbaiki sebelum tanggal 14. Jadi nanti saya rating lagi gitu. Oke, boleh. Nggak masalah ya? Ya, nggak masalah. Sebentar saya lihat dulu ini.
gambar 1, kemudian nomor 2. Pertanyaan atau soal pada tugas 2 itu kan ada ini Bu Sally, buatlah satu site plan sekolah di mana setiap ruangannya menerapkan sentra pembelajaran dan jelaskan penataan lingkungannya dan buatlah jadwal pengaturan untuk penggunaan ruangan sentra tersebut. Berarti nanti Ibu menyelesaikan ada 3 jawaban atau ada 3 penyelesaian dari satu soal pada tugas 2 di aktivitas belajar 9. Yang pertama, Ibu membuat site plan atau denah sekolah mengenai sentra pembelajaran. Yang kedua, Ibu menjelaskan penataan lingkungan. Dan yang ketiga itu membuat jadwal pengaturan untuk penggunaan sentra. Misalkan B1 itu di hari apa, B2 itu di hari apa. Nah, yang Ibu kirim ke rumah tugas, ini baru 2 saya lihat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu yang saya share? Sudah? Sudah. Nah, ini oke. Ibu Sally, ini kan yang Ibu kirimkan kemarin. Saya nggak masalah kalau Ibu mengirimkan jawaban dalam bentuk tulisan tangan. Saya apresiasi sekali. Tapi masalahnya ini untuk penataan lingkungannya ini belum lengkap gitu. Nanti minta tolong Ibu lengkapi lagi. Saya berikan contoh mana nanti yang contoh yang untuk penataan lingkungan yang lengkap. Ini untuk yang pertama. Ini kan ada sentra balok, sentra seni, sentra. Nah, Ibu, sentra bermain tidak ada. Yang adanya bermain peran. Oke. Sentra balok aman, sentra seni ini aman. Kemudian sentra bermain ini nanti diganti sentra bermain peran. Nah, di bermain peran ini ada 2, bermain peran mikro dan bermain peran makro. Apakah nanti Ibu jelaskan atau tidak, itu terserah kepada Ibu. Saya tidak mewajibkan, hanya saja memberikan gambaran. Kemudian ada sentra persiapan, ini sudah pas, dan pojok baca. Untuk sentra Ibu, kita tidak ada yang namanya sentra pojok baca, kecuali ini nanti pojok baca ini tersendiri. Ini tidak masuk ke dalam sentra. Jadi nanti untuk sentra, boleh Ibu tambahkan dari yang 4, kemudian boleh 4 saja. Apa itu? Yang pertama ada sentra balok, yang kemudian sentra seni, ketiga sentra bermain peran, keempat sentra persiapan. Kalau misalnya Ibu mau nambah menjadi sentra agama atau sentra imtak, iman dan takwa atau sentra ibadah itu boleh. Kalau mau 4 ini saja juga boleh. Jadi untuk pojok baca itu tidak termasuk ke dalam sentra pembelajaran. Ini hanya sekedar ruangan untuk literasi gitu. Pojok baca biasanya berada di sudut-sudut ruangan. Begitu. Untuk sentra Ibu Sally Aprianti, nanti apakah 4 atau ditambah silakan sesuaikan lagi. Ini saya harapkan nanti diperbaiki lagi ya Bu, tidak masalah tulisan tangan. Kemudian kita lihat yang gambar penataan ruang sentra. Nah, ini yang punya Ibu Sally Aprianti untuk tata ruang PAUD SPS Sinar Pelangi terkait site plan sentra pembelajaran pada SPS Satuan PAUD Sejenis Sinar Pelangi. Ibu Sally kan membuat dengan tulisan tangan. Tapi saya harapkan ini dijelaskan lagi Bu. Misalkan kalau kayak gini kan ibaratnya masih sangat sederhana. Mungkin bisa Ibu tambahkan ini lapangan, kemudian pintu masuknya di mana? Apakah di sini di kursor saya ini, atau misalkan di sini yang ke tempat kecil ini? Kalau seandainya di sini ada pintu kecil, pintu belakang atau pintu kecil atau pintu tikus gitu. Atau misalkan di sini. Nah, saya kan nggak tahu nih, Ibu posisi arah depan belakangnya di mana. Tiba-tiba ada lapangan, kemudian ini memang
jarak antara lapangan di sentra balok ini ada kayak mungkin taman atau tempat bermain outdoor, ruangan outdoor gitu. Nah, ini ada sentra balok, sentra seni, kemudian sentra bermain peran. Nah, ini nggak apa-apa, ada toilet, ruang guru. Pojok baca ini tidak ada. Nanti silakan Ibu hilangkan. Kalau seandainya mau dibikin pojok baca boleh, kemudian sentra persiapan. Nah, untuk kalau yang saya bilang tadi mau nambah sentra imtak atau agama juga boleh. Kemudian kalau mau tetap di 4 sentra juga boleh. Ini nanti saya harapkan Ibu perbaiki lagi. Kemudian untuk penataan atau penggunaan ruangan sentra ini nanti dibikin dalam bentuk tabel. Misalkan untuk sentra balok itu A1 di hari Senin. Sentra seni di hari Senin itu adalah B1. Jadi mereka tidak bentrok. Saya perlihatkan sebentar contoh dari sentra yang sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ibu Devia sudah submit ulang ya Ibu ya, tapi belum saya rating. Benar ya Ibu Devias, sudah di-submit ulang tugasnya, tapi belum saya rating baru lagi. Ini. Kemarin ini sudah saya sampaikan juga, namun karena Ibu Sally Aprianti tidak hadir, tidak apa-apa saya ulang lagi demi maksimalnya tugas kita. Nah ini adalah salah satu contoh tugas dari Ibu Rizky Puspitawati yang di halaman pertama ada 11 halaman. Ini halaman pertama itu ada cover, nama mata kuliah, kemudian tugas berapa, ada logo, nama mahasiswa, NIM mahasiswa dan nama tutor, kemudian ini di jurusan apa Ibu sekarang. Apakah ini wajib seperti ini covernya Bu? Tidak. Tapi yang saya harapkan nanti Ibu mencantumkan nama pribadi atau nama masing-masing dan NIM. Itu hal wajib yang ada pada penyelesaian atau dalam menjawab tugas. Dan juga nanti cantumkan mata kuliahnya apa dan tugas berapa. Itu saja yang wajib, tidak harus menggunakan logo. Kemudian yang kedua ada instruksi tugas. Buatlah satu city plan sekolah di mana setiap ruangannya menerapkan sentra pembelajaran dan jelaskan penataan lingkungannya. Dan buatlah jadwal pengaturan untuk penggunaan ruangan sentra tersebut. Kemudian apakah ini harus dibuat instruksi tugasnya atau diulang kembali? Tidak. Nah ini. Di Ibu Rizky Puspitawati, yang pertama ada gambaran umum city plan sekolah. Ini Ibu Rizky dibikinnya di Word Ibu. Ada lahan parkir, toilet umum, kemudian gedung serbaguna, ruang kantor dan ruang guru. Selanjutnya ada UKS, dapur. Apakah harus mirip seperti ini? Tidak. Ibu Sally tidak harus bikin mirip seperti ini. Kalau seandainya nanti Ibu Sally hanya bikin sentranya saja, itu tidak masalah. Misalkan, ini ada sentra imtak. Ini ada sentra imtak. Kemudian Ibu Rizky menyediakan sentra bermain peran. Kemudian ada sentra seni dan kreativitas. Selanjutnya ada sentra balok dan terakhir sentra bahan alam. Di Ibu Rizky Puspitawati itu ada 5 sentra yang tersedia. Nah, nanti apakah Ibu Sally akan membuat 5 juga atau lebih juga boleh, atau tetap di 4 tadi juga boleh. Kemudian untuk Ibu Sally, beliau menyediakan area bermain air dan pasir. Nah, mungkin di Ibu Sally nanti ini boleh diganti dengan pojok baca. Nah, di sini posisinya. Tidak dimasukkan ke dalam kategori sentra. Ini untuk dari Ibu Sally. Ibu Rizky, maaf. Untuk gambaran city plan yang dibuat secara manual di Word. Kalau seandainya nanti Ibu Sally tidak bisa atau misalkan tidak ada waktu untuk buat di Word, tidak masalah, silakan
bikin manual seperti sebelumnya, namun dikasih penjelasan seperti ini. Misalkan pintu masuknya di mana, kemudian sentranya apa saja, dan dibuat semenarik mungkin gitu. Dan ini bentuk city plan yang dikonversikan ke dalam AI. Ibu Rizky memasukkan denah ini ke dalam AI, kemudian menghasilkan gambar seperti ini. Nah, nanti ada pertanyaan apakah hasil AI itu dalam bentuk gambar, ini boleh di copy paste nggak boleh. Ini nanti Ibu langsung download saja, kemudian letakkan di jawaban Ibu. Apakah nanti menggunakan Word atau tidak, atau di foto saja terserah. Nah, ini adalah bentuk dari city plan yang sudah dikonversikan ke AI atau ChatGPT. Boleh seperti ini, Ibu. Ini kan menarik nih. Jelas. Ini lahan parkir, kemudian pintu masuk di sini, ada toilet umum, kemudian gedung serbaguna. Nah, di sini posisinya ruang kantor dan guru, lapangan upacara, dan ini ruangan sentra yang disediakan. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ada penataan lingkungan pada setiap sentra. Penataan lingkungannya seperti apa? Lebih kepada membahas apa saja alat dan bahan yang Ibu sediakan pada sentra tersebut. Misalkan di sentra persiapan, itu penataan lingkungannya ada rak buku, kartu huruf, meja kecil, dan sudut membaca. Nah, pojok baca yang Ibu bikin tadi bisa dimasukkan ke dalam sentra persiapan. Di sini kan sudut membaca. Kalau Ibu nanti bisa bikin pojok baca dengan bantal duduk, atau misalkan pojok baca dengan kursi pendek. Begitu. Ini adalah bentuk dari penataan lingkungan di setiap sentra. Kemudian peralatan yang harus ada pada di sentra persiapan apa saja? Lumrahnya seperti meja dan kursi anak, kemudian ada pensil warna dan krayon, kartu huruf, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan penataan lingkungan seperti apa yang Ibu inginkan pada sentra persiapan. Nanti ini dijelaskan ya, Bu. Saya harap nanti di jawaban berikutnya saya melihat ini sudah lengkap penataannya. Kemudian nanti untuk sentra intak bagaimana? Nah, ini penataan lingkungan sentra intak, iman dan takwa. Atau mungkin nanti Ibu boleh ganti dengan sentra ibadah, atau mungkin boleh Ibu ganti dengan sentra agama. Itu tergantung kepada penggunaan kata-kata. Ini ada peralatan yang digunakan, misalkan sajadah, mukena dan peci, Al-Quran dan Iqra, dan rak buku. Ini adanya di sentra intak. Bentuk dari penataan lingkungan di sentra intak itu seperti ini. Atau nanti bisa lebih lengkap lagi, alangkah lebih bagus, saya sangat hargai. Kemudian sentra bermain peran, mungkin ada kostum profesi, kemudian miniatur alat rumah tangga. Peralatan yang digunakan juga seperti itu, mungkin ada kostum profesi, kemudian peralatan main, dan lain sebagainya. Nanti Ibu sesuaikan sentra apa saja yang ada untuk penataan lingkungan di bermain peran. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Ibu Sally, apakah sekolah Ibu Sally sudah menerapkan sentra pembelajaran dalam kegiatan PBM, KBM? Belum, berarti masih dalam sistem area atau kelompok ya, Bu ya? Oke. Tapi maksudnya belum nih, memang belum pernah diterapkan atau pernah diterapkan namun sekarang tidak lagi menerapkan? Nggak dibuka lagi ya? Kemarin waktu sentra pembelajaran dengan jenis sentra dibuka itu berapa lama, Ibu? Ada berapa tahun gitu? Udah tidak menggunakan sentra lagi. Berarti Ibu masuk sentra sudah dibubarkan ya? Kemudian untuk sentra yang pernah ada di sekolah Ibu itu, berapa sentra yang pernah dibuka?
Apa saja itu, Ibu? Mm-mm. Pojok baca, kemudian bermain. Maksudnya mungkin bermain peran ya, Bu ya? Oke. Itu dibuka setiap hari atau dalam satu hari satu sentra? Oh, berarti dibuka semua dalam satu hari. Di sekolah Ibu ada berapa pembagian kelas? Oh, gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya, Ibu Shelly. Nah, di sentra keempat, Ibu Rizky Puspitawati menggunakan sentra seni dan kreativitas. Apa saja penataan lingkungan untuk sentra ini? Yang pertama ada meja bundar, kemudian tempat cuci tangan dan warna ruangan yang cerah. Peralatan yang harus ada seperti cat air, kuas, kanvas atau buku gambar, kemudian plastisin, slime, dan lain sebagainya. Terakhir ada gunting aman untuk anak. Ini bentuk dari penataan lingkungan yang ada pada sentra seni. Nanti Ibu Sally boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya ini ada lanjutan dari tadi. Kemudian terakhir ada sentra balok. Nah, di sentra balok ini selain balok kayu, kemudian bisa difasilitasi dengan Lego, puzzle konstruksi, karpet bermain, dan rak penyimpanan. Nah, ini fasilitas yang ada pada sentra balok. Apakah harus ada Lego atau puzzle konstruksi? Kalau seandainya situasi sekolah saya hanya memungkinkan untuk menyediakan balok kayu, silakan nanti Ibu sesuaikan lagi. Apakah mau menambahkan, apa tidak, terserah. Apakah nanti mengikuti kondisi sekolah atau dalam bayang-bayang saja, itu terserah ke Ibu Sally. Namun nanti saya di upload tugas berikutnya, di ketiga, berarti udah yang ketiga kali ya Ibu Sally upload, itu saya melihat sudah ada bentuk dari alat dan bahan, kemudian penataan lingkungan dari masing-masing sentra. Kalau yang tadi kan masih bersifat sederhana, saya belum menemukan alat dan bahan apa saja yang ada di masing-masing sentra. Nah, ini ada sentra bahan alam, boleh nanti disesuaikan lagi. Kemudian penataan lingkungan secara umum, ini secara umum boleh dicantumkan dan boleh tidak. Kemudian yang paling penting itu jawabannya yang ketiga dari pertanyaan AB9 itu jadwal pengaturan penggunaan ruang sentra. Nah, Ibu Sally ini belum saya lihat ya, atau ini sudah dibikin namun belum dikirim. Kalau untuk jadwal pengaturan penggunaan ruang sentra saya belum nemu, Ibu. Soalnya di tempat saya gambar yang Ibu kirim itu baru 2 buah di tanggal 2 Juni. Di waktu berbeda. Ya, ini adalah bentuk dari pengaturan penggunaan sentra. Jadi untuk Senin itu kelompok A dan kelompok B berada pada sentra yang berbeda. Ini yang maksud saya tadi, Bu, tidak bentrok. Oke, ini pengaturan. Kemudian jadwal pengaturan waktu harian ini di Ibu Rizky dibuatkan. Kalau misalkan Ibu Sally mau buat boleh, kalau tidak dibuat juga tidak apa-apa. Ini tidak bersifat wajib. Yang ini juga tidak bersifat wajib, prinsip pengelolaan sentra, bersifat opsional atau tambahan. Kemudian saya geser ke bawah. Nah, ini referensi yang Ibu gunakan dalam membuat city plan. Di Ibu Rizky itu ada 6. Namun nanti kalau untuk bukunya baik secara fisik maupun secara soft file atau PDF tidak Ibu dapatkan, tidak usah dicantumkan. Misalkan seperti ini. Di
sumber referensi ketiga. Yang ini saya tebalkan. Nah, ini kan Bridicam dan Couple tahun 97. Kemarin saya sudah konfirmasi ke Ibu Rizky bahwasanya untuk referensi yang ini yang saya tebalkan ini tidak ada. Jadi nanti ini boleh dihilangkan atau tidak digunakan. Ibaratkan ini referensi gaib. Jadi saya sangat menganjurkan Ibu tidak mencantumkan referensi gaib. Misalkan untuk buku BMP, ini kan ada pengelolaan kegiatan pengembangan PAUD. Nah, ini boleh dicantumkan. Kemudian Departemen Pendidikan Nasional. Kalau seandainya Ibu menemukan ini dalam bentuk PDF, boleh dicantumkan. Kemudian buku Mulyasa, Manajemen PAUD, kalau nanti Ibu mempunyai bentuk fisik atau PDF-nya, boleh juga dicantumkan. Jika tidak menemukan bentuk fisik atau PDF, silakan tidak dicantumkan. Bu, nanti kalau seandainya ini juga dihilangkan nih, buku tahun 1978. Kalau seandainya ini nanti dihilangkan, ini dihilangkan, kemudian buku Mulyasa juga dihilangkan, kemudian buku Latif juga dihilangkan. Saya cuma memiliki referensi dua ini misalkan, yang saya kuning. Apakah tidak masalah, Bu? Tidak masalah. Yang penting memang Ibu menemukan bentuk fisik atau bentuk soft file-nya gitu. Saya tidak mengharapkan Ibu mencantumkan 10 atau misalkan 6 sumber referensi, tidak. Namun itu adalah referensi gaib. Begitu Ibu. Kalau seandainya cuma buku BMP, bagaimana Ibu? Tidak masalah. Kalau seandainya nanti saya menggunakan dari jurnal, bagaimana Ibu? Juga tidak masalah. Nah, saya harapkan ketika Ibu menggunakan jurnal itu nanti yang dicantumkan di sini, yang dicantumkan itu adalah link URL aktif. Kemarin saya sudah ajarkan bagaimana cara mengambil link URL aktif, kemudian dalam kurung tanggal akses. Misalkan, Ibu tanggal aksesnya itu di 6 Juni 2026. Sudah. Berarti Ibu membuka jurnal tersebut di tanggal 6 Juni. Kemudian untuk link URL aktif, Ibu silakan, sebentar saya jelaskan dulu. Nah, ini. Saya lihatkan lagi bagaimana cara mengcopy link yang Ibu gunakan, link URL aktif. Begini. Nah, di sini kan saya sudah mencari tentang jurnal model pembelajaran Beyond Center Circle Time atau BCCT untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Yang saya klik, Ibu kelihatan warna biru yang ini. Ibu Sally kelihatan atau kecil? Open mic dulu, Bu, tidak terdengar. Oh iya, sebentar. Nih, yang ini, yang di atas warna biru. Terlihat? Oke, ini namanya link URL atau situs yang sedang Ibu buka. Silakan Ctrl C, Ctrl copy, kemudian Ibu taruh di, kan ini udah biru nih. Kalau dia udah biru berarti dia udah aktif. Kalau dia udah biru, dia udah bisa di copy. Kalau seandainya belum biru, masih ini kedip-kedip, berarti ini belum aktif. Kita blok, kemudian tekan Ctrl C, atau mungkin klik kanan, ini di copy. Kemudian Ibu taruh di Word. Ini di sini tadi. Nah, Ibu tadi sini. Ibu paste. Nah, ini. Terlihat ya? Nah, udah biru. Ini udah biru, berarti kalau saya klik ini nanti di sini, dia sudah bisa langsung ke laman yang tadi. Ke web yang tadi gitu. Nah, ini yang saya harapkan nanti Ibu cantumkan pada sumber referensi. Tidak usah Ibu bikinkan judulnya, judul artikel, mengembangkan BCCT bla 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 untuk meningkatkan itu gitu.
Ditulis oleh, tidak usah. Silakan Ibu copy saja yang ini, nanti saya diarahkan Ibu lihat atau menggunakan jurnal yang mana. Begitu Ibu Sally. Berarti nanti tugas Ibu ada berapa Ibu untuk site plan, terkait site plan ini? Nih. Yang pertama. Oke, yang kedua Ibu. Kalau untuk site plan-nya, saya harapkan Ibu berbesar hati untuk memperbaiki, tidak apa-apa ya. Apakah nanti boleh tulis tangan? Boleh, tapi digabung dalam bentuk PDF, Bu. Kalau yang sekarang Ibu kirimnya kan satu-satu. Satu site plan dalam bentuk gambar atau JPG, yang kemudian satu dalam bentuk penataan lingkungan. Jadi di rumah tugas Ibu itu udah ada 2 gambar yang terkirim, 2 tugas. Saya harapkan nanti digabung dalam bentuk PDF, gambar ini, kemudian baru dikirim PDF atau Word-nya ke rumah tugas. Begitu ya Ibu Sally, terima kasih sudah hadir di web kita hari ini. Kemudian tadi ada yang chat, coba kita lihat. Oke, Ibu Siti Masrullah sudah. Bapak Nur Humaini Buwono. Bapak Nur Humaini Buwono sudah hadir belum? Oh, sudah. Ada lagi Bapak Ibu yang terkait tugas site plan kemarin yang belum saya rating mungkin ya. Kemudian saya lihat dulu di tugas di Bapak Ibu aktivitasnya sudah muncul sampai berapa? Sampai 13. Saya buka 13 dulu. Di diskusi 8. Oh, berarti di tugas di aktivitas 13 ini cuma diskusi ya, Bu ya? Oke, yang sudah menyelesaikan diskusi saya absen di sini. Ada Ibu Lela Sari. Belum saya rating. Oh, ini baru nih. Tunggu, tanggal berapa ini? Oh, 1 Juni. Oke. Kemudian ada Ibu Rizky Puspitawati yang sudah. Ada Ibu Endra Yulita. Kemudian Ibu Siti Muawiyah. Selanjutnya Ibu Nur Rofiko. Ibu Nur Diana. Kemudian ada Ibu Devias. Ibu Purwanti. Ibu Siti Maslullah. Oh, terakhir Ibu Siti Maslullah. Oke, diskusi ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, udah 9 orang dari 25 mahasiswa. Ini yang di pengirimannya di awal di awal minggu 1 Juni, tapi belum saya respon. Karena dari minggu kemarin ke minggu ini sepertinya keteteran saya lihat tugas. Oke, saya cek lagi di aktivitas. Yang Ibu siapa, Bu? Ibu Lela Sari ya? Ibu Lela di diskusi apa tugas? Ini tugas maksudnya Ibu apa diskusi? Oh, kalau tugas kayaknya udah. Yang tugas 2 ya? Oh, tugas 3. Oke, kalau tugas 3 semuanya sudah saya respon baru pagi ini. Kemudian tugas 3 ini dari 25 partisipan itu yang baru submit atau mengumpulkan baru 7 orang. Bagaimana yang lain? Apakah terkendala? Yang sudah ini ada Ibu Siti Muawiyah, kemudian Ibu Lela Sari, ada Ibu Purwanti, berikutnya ada Ibu Nur Rofiko, kemudian ada Ibu Rizky Puspitawati, Ibu Endra Yulita, dan Ibu Nurdiana. Nah, yang ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain bagaimana? Kenapa belum menyelesaikan tugas 3? Ini ada aktivitas 12 ini. Berarti minggu kemarin. Ya.
Terkendala atau bagaimana Ibu? Ibu Sri Wahyu Ningsi. Oke, yang lainnya ya Bu ya Devias. Yang lainnya keteteran gitu. Perpisahan. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya Ibu kirimkan dalam minggu ini atau minggu besok, semoga tidak ada perbaikan ya Bu ya, menjelang tanggal 14. Tapi untuk tugas ini saya rasa pertanyaannya jelas. Buatlah satu rancangan stimulasi kegiatan circle time dengan mengangkat satu tema dalam kegiatan harian. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan secara rinci pelaksanaannya. Dan ketiga, ada tahap perkembangan apa saja yang diharapkan tercapai oleh anak dalam kegiatan circle time tersebut. Berarti nanti ada 3 yang akan Ibu jelaskan. Kalau seandainya saya tampilkan satu mahasiswa yang sudah mengerjakan sebagai acuan tidak masalah ya Bu ya, supaya nanti tidak ya, supaya nanti ini kan tanggal 6, sedangkan tanggal 14 itu ada di hari Senin 2 minggu lagi. Semoga tidak ada yang perbaikan. Jadi saya perlihatkan satu tugas yang sudah sesuai. Nanti boleh Ibu ATM amati, tiru dan modifikasi. Ibu Lela Sari, saya izin share tugasnya ya. Ibu Lela. Oke. Ibu Lela, kemudian ini saya share tugas 3. Kita lihat sama-sama punya Bu Lela. Ini saking niatnya luar biasa ini tugasnya. Sangat bagus. Yang di halaman ada 10 halaman. Di halaman pertama Ibu Lela mencantumkan cover, ada mata kuliah, kemudian tugas berapa, ada logo, nama mahasiswa, NIM dan nama tutor, kemudian jurusan atau sedang berada pada program studi apa. Dilanjutkan ini Ibu Lela memulai jawaban tugas 3 ini dengan pengertian circle time. Oke. Kemudian nanti apakah harus dibikinkan atau dibuat Bu pengertian circle time atau duduk melingkar ini apa? Tidak harus, ini hanya bersifat opsional atau tambahan saja. Kalau Ibu mau bikin silakan, kalau tidak juga tidak menjadi masalah bagi saya. Ini adalah pengertian circle time yang dijabarkan oleh Ibu Lela Sari. Kemudian saya share ke bawah. Ibu Lela Sari menjelaskan juga mengenai manfaat kegiatan circle time. Lanjut. Ini ada bahasa dan literasi. Circle time membantu anak mengembangkan kemampuan dan pengetahuan seperti bahasa dan literasi, kemudian matematika, perkembangan kepribadian dan sosial, mengenal lingkungan, perkembangan fisik dan kreativitas. Kemudian ada jenis circle time. Nah, untuk jenis circle time ini apakah harus dijelaskan? Boleh iya dan boleh tidak. Ada circle time kelompok besar dan circle time kelompok kecil. Kita masuk ke pertanyaan pada tugas 3. Rancangan stimulasi kegiatan circle time dengan mengangkat satu tema dalam harian. Kemudian jelaskan secara rinci pelaksanaan dari circle time tersebut dan jelaskan juga tahap perkembangan apa saja yang diharapkan tercapai anak dalam kegiatan ini, circle time ini gitu. Saya scroll. Di Ibu Lela Sari, rancangan atau rencana stimulasi circle time-nya itu berbentuk kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Ini dibuat dalam bentuk tabel dan deskripsi. Pertama ada satuan pendidikan, ini harus nama lembaga, atau nanti ini juga boleh diganti dengan nama lembaga atau nama sekolah. Kemudian ada kelompok usia 4-5 tahun. Ini nanti boleh lagi dikelompokkan apakah kelompok A atau kelompok B. Kemudian semester berapa, tema yang diangkat, kemudian subtema yang digunakan, ada hari dan tanggal pelaksanaan. Alokasi waktu ini wajib karena ini termasuk ke dalam bentuk dari rencana circle time. Untuk alokasi waktu ini selama 60 menit. Kemudian model pembelajaran circle time atau BCCT dan pendekatannya deep learning.
Yang kedua ada capaian pembelajaran. Ibu Lela mengangkat atau menggunakan 3 saja. Ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian ada jati diri dan dasar literasi dan STEAM. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran dari circle time sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang akan dijadikan tujuan pembelajaran pada circle time Ibu Lela Sari. Apakah nanti Ibu boleh menggunakan 8 atau lebih atau kurang, itu nanti tergantung kepada kondisi Ibu masing-masing. Kemudian materi pembelajarannya, ada materi pokok, pengertian ikan, jenis-jenis ikan, tempat hidup ikan, manfaat ikan, kemudian cara ikan bergerak dan ciri-ciri ikan. Karena Ibu Lela mengangkat tema dari binatang yang